Halo, selamat malam. Nama saya Denny Josi Sambo, Sarjana Ekonomi, pendamping PKH Desa Poiger 1 dan Poiger 2, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Saat ini saya akan menyampaikan betapa pentingnya pencegahan stunting, pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Halo, selamat malam Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat saya hormati. Kita bersyukur karena saat ini kita boleh berjumpa dalam pertemuan ini, dan saya bersyukur pertemuan kali ini bisa dihadiri oleh ayah dari bayi dan ibu dari bayi. Ya, kita boleh berada di tempat ini suami istri. Ya, kita bersyukur. Tapi ingat, ini masih dalam protap, ya, prokes. Tapi jangan protes. Ya, harus memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, jarak kita sudah baik. Saat ini pertemuan dilaksanakan malam hari karena kesibukan pekerjaan dari bapak dan ibu. Dan saat ini dalam pertemuan ini kita akan membicarakan betapa pentingnya pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Ini hal-hal yang harus kita ingat dan perhatikan, bahwa ketika bayi baru lahir kita harus terutama ibu dari bayi akan memberikan inisiasi menyusui dini, IMD. Nah, itu harus dilakukan, dan hal itu dilakukan ada pendampingan dari suami. Suami harus mengingatkan, ini betapa penting, antara 30 menit sampai dengan 1 jam ketika bayi itu lahir, IMD itu harus dilakukan oleh ibu yang menyusui. Dan bapak-bapak harus mengingatkan itu supaya itu bisa terjadi, IMD. Kemudian selanjutnya ASI, air susu ibu asli, harus diberikan kepada bayi kurang lebih 0 sampai 6 bulan. Ini sangat penting. Itu dilakukan dengan kasih sayang baik ibu maupun ayah, bahkan keluarga melakukan itu semua dalam bentuk pendampingan supaya ibu menyusui mampu melakukan itu untuk kebutuhan bayi supaya terhindar dari stunting. Itu semua dilakukan dengan kasih dan sayang. Pemenuhan gizi untuk bayi sekalipun selama 0 sampai 6 bulan itu hanya ASI, tapi itu sangat penting untuk pertumbuhan mental dari bayi itu supaya dia bertumbuh menjadi dewasa, tidak mengalami stunting. Demikian harus diingatkan kepada ibu yang baru melahirkan, ibu menyusui, harus tetap menjaga kondisi gizi, makanan bergizi, kebersihan, dan lain sebagainya untuk menunjang pertumbuhan dari bayi yang kita cintai. Nah, hal-hal ini sangat penting. Sekali lagi diingatkan tentang awalnya IMD, kemudian ASI. Itu jangan dilupakan. Itu menjadi tugas tanggung jawab dari ibu yang baru melahirkan. Kemudian tentunya dibantu oleh suami dan keluarga. Bapak-bapak, ibu-ibu juga diingatkan ketika ada hal-hal yang kita tidak tahu karena informasi dari medsos, apa yang kita lihat dari YouTube, jangan langsung kita percaya kemudian kita sebarkan, melainkan itu semua informasi dapat kita
tanyakan kepada teman-teman atau para petugas yang bisa menjelaskan, ya, seperti pekerja sosial, pendamping PKH, ada petugas posyandu, penggerak PKK, bahkan juga di puskesmas. Artinya ketika kita mendapatkan informasi yang belum pasti, jangan kita langsung memberikan kesimpulan. Sebab ya di lingkungan kita ini, di kampung kita ini, sering ada tradisi-tradisi yang bisa mempengaruhi bagaimana cara kita untuk merawat, membesarkan bayi yang adalah anugerah Tuhan. Ini karena tradisi, ada budaya-budaya yang seringkali bertentangan dengan segi kesehatan, ya. Minum ini padahal itu tidak direkomendasikan, ya. Yang harus kita lakukan berdasarkan petunjuk, sesuai dengan petunjuk fasilitas yang ada di lingkungan kita, ya. Kita rajin berorganisasi lewat kegiatan PKK di kampung ini, ya, kecuali bapak-bapak tidak perlu hadir di PKK, ya ibu-ibu. Nah, kalau ada kegiatan pertemuan P2 K2 dari PKH, bisa saja bapak-bapak diundang seperti malam hari ini, ya, sambil menambah pengetahuan kita, membagi pengalaman kita sehingga apa yang kita lakukan menjadi benar. Artinya itu sesuai dengan standar kesehatan, supaya nantinya baik kesejahteraan dari bayi baru lahir maupun ibu yang menyusui itu bisa terpenuhi. Ya, informasi-informasi ini benar adanya. Jadi sekali lagi kita manfaatkan fasilitas yang tersedia. Kegiatan PKK di desa, posyandu, juga ada puskesmas, ya, ada fasilitas pemerintah, bantuan-bantuan termasuk PKH, program keluarga harapan. Nah, kalau kita mendapatkan bantuan secara khusus, bantuan uang, apa yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan baik si bayi, kesejahteraan bayi baru lahir maupun ibu yang menyusui. Mendapatkan uang bantuan, kita ke e-warung membeli, ya, makanan-makanan yang berprotein, karbohidrat, ya, yang mempunyai gizi untuk menunjang pertumbuhan dari bayi maupun dari ibu yang menyusui. Malam hari ini, inilah yang dapat saya sampaikan, kiranya berkenan. Sebentar kita akan membuka tanya jawab, dan sambil tentunya kita akan mencicipi apa yang disiapkan oleh tuan rumah di tempat ini, ya. Jadi demikian materi yang dapat saya sampaikan tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Demikian perhatian disampaikan, terima kasih. Selamat malam.